Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 11 dimanapun Anda sedang berada sekarang. Sampai sekarang kita belum bisa bertatap muka, pembelajarannya masih lewat jarak jauh. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini, pertemuan lewat virtual, kita akan membahas bab 3 tentang kematian dan hidup di alam barzakh. Peta konsepnya, meninggal dunia, bahwa manusia siapapun dia, orang manapun dia, bangsaannya, apapun pangkatnya pasti akan mati, akan meninggal dunia. Dan orang meninggal dunia itu ada yang dalam keadaan husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nah, setelah meninggal, baik yang husnul khotimah maupun yang su'ul khotimah pasti akan pindah alam dari alam dunia menuju ke alam barzakh atau alam kubur. Nah, di sana di alam barzakh nanti yang meninggalnya husnul khotimah akan mendapatkan kenikmatan, nikmat kubur. Dan nikmat dalam kubur ini merupakan awal dari kenikmatan berikutnya. Jadi kalau di kubur sudah nikmat, sudah mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan hidup selanjutnya tinggal nikmatnya saja, tinggal menunggu saatnya masuk surga. Tapi kalau di dalam kubur disiksa, ini pertanda kalau orang itu akan sengsara untuk di alam-alam atau di perjalanan hidup berikutnya sampai ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagian pertama tentang kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Apapun upayanya untuk menghindari kematian tidak akan bisa. Bahkan minta ditunda sebentar saja tidak bisa. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah datang, maka mereka tidak akan bisa minta diundur, minta dimajukan pun tidak bisa. Namun demikian, walaupun kematian sudah pasti dan semua orang itu tahu, tetapi hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian dan dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa terus, maka kematiannya disebut dengan su'ul khotimah. Sementara orang yang mempersiapkan diri untuk kematian dengan cara beramal soleh, berbuat baik kepada sesama dan taat kepada Allah, maka kematiannya disebut dengan husnul khatimah. Allah SWT telah menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Hanya Allah yang maha hidup. Jadi semua makhluk Allah akan mati. Allah saja yang tidak mati. Termasuk malaikat. Ya, malaikat semuanya akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mati itu sakit. Jadi pada waktu nyawa dicabut itu, masya Allah, Rasulullah sakitan. Bahkan ketika Rasulullah sedang sakaratul maut, malaikat Jibril tidak tega melihatnya. Malaikat Jibril berpaling dari Rasulullah, sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa
engkau tidak mau melihatku? Apa kamu jijik padaku sekarang? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat kekasih Allah sedang dalam keadaan sakaratul maut seperti itu? Saya enggak tega ya Rasulullah. Itu Rasulullah ya, seorang kekasih Allah yang paling mulia. Bagaimana dengan kita, orang biasa seperti ini, yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan? Tentunya matinya sangat sakit sekali. Tetapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya yang merasakan sakitnya kematian yang sedahsyat itu hanya beliau. Ya, begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dia berdoa supaya umatnya tidak merasakan sakit seperti itu. Maut merupakan ketetapan Allah yang akan mendatangi seluruh orang yang hidup, dan tidak ada yang dapat menolak ataupun menahannya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Di masa modern ini memang ada banyak usaha untuk memperpanjang umur, namun semuanya gagal. Ya. Karena apa? Karena ketika nyawa sudah dicabut, sel-sel semuanya sudah mati, tidak mungkin akan bisa dihidupkan lagi. Di dalam sebuah hadis dikatakan kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil Arab. Faqala ya Rasulullah, ana tadawa. Aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah serombongan orang Badui. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berobat? Bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab, "Na'am ya ibadallah tadawu." Ya, boleh. Wahai para hamba Allah, silakan kalian berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahid. Karena sungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah juga meletakkan obat untuknya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Qalu ma huwa? Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Penyakit apa yang tidak ada obatnya? Beliau menjawab, al-harum, ya penyakit tua atau pikun. Ya, orang kalau sudah pikun sudah tidak bisa diobati lagi. Ya, makanya kita berdoa supaya tidak sampai pikun, walaupun diberi umur panjang sampai tua tidak pikun, karena ada pikun terus merepotkan anak-anak, ya, anak cucu yang merawatnya. Dengan demikian kematian pastilah datang. Kemanapun manusia lari dan dimanapun dia bersembunyi untuk menghindari kematian tidak akan bisa. Kematian pasti akan mendatanginya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sungguhnya mati kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. B. Keadaan orang mati. Umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jika umurnya, usianya, hidupnya digunakan untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, baginya di akhirat kelak akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, jika usianya dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertobat sudah mati, maka ia termasuk orang yang sangat merugi. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosa adalah termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari sebelum dosa-dosanya menjadi penyebab kehancurannya, maka dia akan segera bertobat dan tidak akan mengulanginya kembali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya sesungguhnya seseorang yang beriman
Setiap kali melihat dosanya, seolah-olah ia sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Ini sebetulnya sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Untuk itu orang yang cerdas akan selalu berusaha memperbaiki diri sehingga di akhir hayatnya akan berada dalam keadaan yang baik atau husnul khatimah. Jangan sampai di akhir hayat kita dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang bagaimana malaikat Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa. Dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah SWT telah menginformasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 30. Sebaliknya bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka. Seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Lihat surah Al-Anfal ayat 50. Adapun orang yang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Lihat surah Al-An'am ayat 93. Kemudian berikutnya tentang keadaan akhir hayat seseorang, yaitu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Pengertian husnul khatimah. Husnul khatimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah SWT setelah berpesan kepada kita semua, pada orang yang beriman, supaya bertakwa kepada Allah dan mati dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha maksimal untuk menjaga keimanannya, mempertebal keimanannya, agar iman itu masih tetap kita pegang teguh sampai akhir hayat. Tanda-tanda husnul khatimah. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan, yaitu ketika sakaratul maut. Ketika seseorang sakaratul maut, akan ada malaikat yang memberi kabar gembira kepadanya tentang surga. Ada juga yang bisa diketahui oleh orang lain, terutama yang menunggunya, yaitu di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apalagi kalau yang lengkap ya, mana ada itu ya, dimiliki oleh Allah, bisa membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus meninggal. Masyaallah, luar biasa. Imam Nawawi berkata, secara syariat, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah
pada saat sakaratul maut, yaitu pada saat taubat tidak diterima lagi. Jadi ketika orang sudah sakaratul maut, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia bertobat tidak akan diterima. Ketika itu semuanya diperlihatkan bagi yang sedang nazak. Orang yang sedang nazak, sedang mengalami menghadapi kematian, itu pahala amal-amal solehnya diperlihatkan, dosa ya, maksiatnya diperlihatkan semua. Bahkan juga akan diperlihatkan tempat yang akan ditempati nanti di surga atau di neraka. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan yang artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kolbu keturunan Adam, jadi hati keturunan Adam manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, laksana satu hati. Di hati semua manusia ini bagi Allah seperti satu hati. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai kehendaknya. Hati manusia ini bisa berubah-ubah, bisa bolak-balik. Maka kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk senantiasa pada agamamu, agama Islam, dan senantiasa taat kepadamu. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat atau dua kalimat atau kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, meninggal di jalan Allah. Meninggal dalam keadaan sabar ketika mengalami penyakit pes atau TBC, ya, sakit perut, radang selaput dada, mati tenggelam. Ini semuanya matinya adalah mati syahid. Mati syahid itu ada dua macam. Mati syahid dunia akhirat dan mati syahid akhirat. Mati syahid yang dunia akhirat itu orang yang meninggal terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir. Ini syahidnya syahid dunia akhirat. Dan orang yang mati syahid dunia akhirat langsung dimakamkan, ya, disolatkan, kemudian dikubur dengan pakaian yang dipakai, termasuk darah-darahnya tidak boleh dicuci, nggak boleh dibersihkan. Karena pakaian dan darahnya nanti akan menjadi saksi di akhirat. Sedangkan yang lain, ya, yang karena penyakit tadi, penyakit TBC, pes, kemudian karena sakit perut, meninggal karena radang selaput dada, meninggal karena tenggelam, ini termasuk mati syahid akhirat. Tetap dimandikan, dikafani, disolati seperti biasa. Nah, terus bedanya dengan orang lain apa? Bedanya kalau mati syahid itu nanti insya Allah di alam kubur dia selamat dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat, ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan atau karena dalam keadaan sedang hamil kemudian perutnya sakit sampai meninggal. Nah, ini termasuk tanda husnul khatimah. Yang kelima, meninggal karena sedang ribat menjaga wilayah perbatasan. Prajurit ditugasi untuk menjaga wilayah perbatasan antara negara Islam dengan negara kafir. Nah, kemudian dia terbunuh di situ. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ya, lagi belajar, lagi ngaji, sedang baca Quran, tiba-tiba meninggal. Lagi sholat, Allahu Akbar, sujud, nggak bangun-bangun.
begitu dipegang langsung ngerimpiang, sudah meninggal. Ya. Lagi ceramah, lagi khutbah meninggal. Ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta atau karena mempertahankan nama baiknya, mempertahankan keluarganya. Misalnya ada perampok atau ada begal, kemudian dia mempertahankan hartanya, dibunuh oleh perampok itu. Nah, ini termasuk matinya mati syahid. Atau misalnya anaknya atau istrinya diganggu orang, kemudian melihat anaknya atau istrinya diganggu, kemudian yang mengganggu dilawan, malah dia terbunuh. Ini termasuk mati syahid, berarti husnul khatimah. Upaya agar mendapatkan husnul khatimah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Jadi kita harus berusaha terus untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa beribadah, ya, jangan jangan disepelekan, ya, terutama sholat. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Kemudian bagian yang kedua itu su'ul khatimah. Pengertian su'ul khatimah. Su artinya jelek atau buruk, khatimah artinya pungkasan atau penutup. Jadi su'ul khatimah artinya orang yang meninggal dunia dalam keadaan buruk atau jelek. Seperti contohnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah, lagi nyolong buki mati, atau lagi lihat konser joget-joget sambil minum-minum, kari-kari kehantam botol temannya, karena kepalanya mati. Nah, ini pasti ini tanda su'ul khatimah. Ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda su'ul khatimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan kalimat tauhid. Dituntun kalau mengucap la ilaha illallah, enggak mau. Dibacakan Quran marah-marah, maunya disetelkan dangdut, nah misalnya seperti itu ya. Atau jalannya disetel ke tembang ya, tembang Jawa atau disetel sinden, atau kegiatannya sehari-hari membandingi londo, mau mati minta didatangkan londo, saya pengen membandingi londo. Apa itu membandingi londo? Main kartu, gaple. Itu main gaple langsung mati. Sering melalaikan sholat. Nah, ini hati-hati ya. Anak-anak sekarang itu sudah aliyah, masih banyak yang belum menjaga sholatnya. Ini supaya jangan sampai su'ul khatimah, maka janganlah melalaikan sholat dan berusahalah untuk sholat tepat waktu, syukur-syukur bisa berjamaah terus. Kemudian yang ketiga, suka mengkonsumsi khamr atau narkoba. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Dan yang keenam, ini tanda-tanda su'ul khatimah, orang itu selalu melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah. Sebab-sebab su'ul khatimah. Yang pertama, rusaknya akidah. Akidahnya rusak. Dia tidak menjaga akidahnya, dia menjaga imannya. Yang kedua, menunda taubat. Ya sudah sudah tahu kalau kematian itu bisa datang kapan saja, nggak mau yang tobat, nunggu tobat kalau sudah tua, ternyata nggak sampai tua udah mati. Adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat,
menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Ya, maunya maksiat aja. Nah, apapun bentuk maksiatnya. Dan yang terakhir, bunuh diri. Dengan cara apapun bunuh diri tidak dibenarkan. Ya, termasuk dosa besar bunuh diri. Oke, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang baik, yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT. Dan semoga di akhir hayat kita nanti Allah memanggil kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.